Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apsina Terkaur dari Sistem Informasi Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek WebGIS dan peta tematik yang berjudul Urban Accessibility and Public Infrastructure in Copenhagen. Proyek ini berfokus pada visualisasi dan analisis aksesibilitas, perkotaan, dan juga infrastruktur publik di kota Copenhagen, Denmark. Nah, ini menggunakan pendekatan GIS dan juga WebGIS. Untuk proyek ini, saya memilih wilayah Copenhagen, Denmark. Nah, alasan saya memilih Copenhagen ini karena kota ini dikenal sebagai salah satu kota yang paling ramah pejalan kaki dan juga kota paling yang berkelanjutan di dunia. Copenhagen ini memiliki sistem transportasi publik yang baik, banyak juga ruang hijau dan juga infrastruktur urban yang mendukung mobilitas rakyat. Selain itu, kota ini juga sering dijadikan sebagai contoh dalam pengembangan smart city dan sustainable urban planning. Makanya, dengan tema Urban Accessibilities and Public Infrastructure saya pilih karena menurut saya aksesibilitas kota merupakan aspek yang lumayan penting dalam kualitas kehidupan masyarakat. Akses terhadap jalan kaki, taman kota, transportasi publik, perpustakaan, dan juga fasilitas umum itu sangat mempengaruhi pertama, mobilitas masyarakat, kenyamanan kota, kesehatan, aktivitas ekonomi, sampai keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam konteks nyata, kota yang memiliki aksesibilitas baik itu biasanya memiliki tingkat walkability yang tinggi. Polusinya juga jadi lebih rendah dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Karena itu, tema ini menarik untuk saya analisis menggunakan GIS dan WebGIS. Data yang digunakan pada proyek ini, saya menggunakan beberapa jenis data spasial dari OpenStreetMap yang diambil menggunakan Hot Export Tool. Data yang digunakan ini terdiri dari data garis atau line. Data garis ini digunakan buat mempresentasikan footway atau jalur pedestrian dan juga major roads atau jalanan utama. Layer ini digunakan untuk melihat konektivitas dan aksesibilitas mobilitas di dalam kota. Yang kedua ada data polygon. Data polygon ini digunakan untuk mempresentasikan urban park atau taman kota, parking area, dan juga train station building. Nah, layer ini nunjukin area fasilitas publik dan juga ruang terbuka kota. Yang terakhir itu ada data titik atau point. Data point ini digunakan untuk mempresentasikan public library. Dan untuk sumber datanya, seluruh data ini berasal dari OpenStreetMap yang kemudian diekspor menjadi format GeoJSON. Beberapa pengelolaan tambahan dilakukan di QGIS kayak styling layer, filtering atribut, pengaturan simbol, dan juga pengaturan warna, serta penyesuaian visualisasi agar lebih mudah untuk dianalisis. Dalam proses pembuatan WebGIS, tahap awal yang saya lakukan adalah menggunakan QGIS untuk mengolah data spasial dari OSM. Data kemudian diekspor dalam format GeoJSON dan juga dipisahkan berdasarkan jenis layernya, kayak footway, major roads, train station, parking area, urban park, dan juga public library. Selanjutnya, WebGIS itu dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga library leaflet.js. Untuk visualisasi base map-nya, saya menggunakan CartoDB Positron karena tampilannya itu lebih minimalis dan juga cocok untuk urban mapping. Source code project kemudian disimpan menggunakan GitHub dan juga dideploy ke Vercel agar dapat diakses secara online dan juga public. Nah, masuk ke fitur utama WebGIS saya. WebGIS saya ini memiliki beberapa fitur interaktif yang mendukung analisis urban accessibility secara lebih dinamis. Fitur yang pertama itu ada interactive layer control. Jadi user di sini bisa menampilkan atau menyembunyikan layer tertentu. Kayak di sini ada checklist footway, major roads, park, library, train station, dan juga parking area. Fitur ini membantu penggunanya fokus terhadap jenis infrastruktur tertentu yang mau dilihat. Dan selanjutnya ada pop-up information. Jadi setiap objek pada peta ini memiliki pop-up informasi yang menampilkan nama fasilitas dan juga deskripsi singkatnya. Jadi hal ini membuat peta tuh bisa lebih informatif dan juga user-friendly. Kemudian ada search feature. Jadi WebGIS ini memiliki fitur pencarian interaktif yang memungkinkan user untuk mencari taman kota, public library, dan train station tertentu. Jadi ketika lokasinya dipilih, peta ini akan otomatis melakukan zoom dan membuka pop-up lokasi tersebut. Nah, fitur ini dibuat buat meningkatkan pengalaman eksplorasi penggunanya. Selanjutnya ada heatmap visualization. Saya juga menambahkan heatmap untuk melihat kepadatan fasilitas publik di Copenhagen. Heatmap ini membantu pengguna memahami area dengan konsentrasi urban infrastructure yang lebih tinggi secara visual. Dari heatmap ini, terlihat bahwa pusat kota Copenhagen memiliki kepadatan fasilitas yang paling tinggi dibandingkan di area pinggirannya. Fitur selanjutnya ada Nearest Facility Finder. Jadi fitur ini memungkinkan user buat mencari fasilitas publik terdekat berdasarkan titik yang dipilih pada peta.
Sistem ini akan menghitung jarak dan menampilkan 3 lokasi terdekat, yaitu park, train station, ataupun library. Dan menurut saya, fitur ini tuh paling relevan dengan konsep urban accessibility karena menggambarkan bagaimana masyarakat bisa mengakses fasilitas di kehidupan nyatanya. Fitur selanjutnya itu ada distance measurement tool. Jadi, user itu bisa mengukur jarak antar lokasi untuk melihat estimasi aksesibilitas spasial. Fitur ini berguna dalam analisis mobilitas dan juga perencanaan urban. Selanjutnya ada Wikipedia Information Panel. Ini salah satu fitur yang menurut saya menarik. Itu adalah diintegrasikan menggunakan Wikipedia API. Jadi pas user memilih suatu lokasi kayak park atau library, WebGIS ini akan mengambil informasi otomatis dari Wikipedia dan menampilkannya pada side panel. Fitur ini nggak cuma jadi media visualisasi doang, tapi menjadi media informasi yang interaktif. Selanjutnya ada directory system. Saya juga membuat directory model untuk park, train station, dan juga library. Jadi pengguna ini bisa melihat daftar lokasi secara lengkap dan melakukan navigasi langsung ke lokasi tersebut ketika memilih. Dan yang terakhir itu ada summary chart. Jadi WebGIS ini juga memiliki chart visualisasi menggunakan chart.js untuk menunjukkan proporsi fasilitas publiknya. Chart ini juga membantu user memahami distribusi fasilitas secara lebih cepat dan ada visualnya. Kita lanjut ke analisis hasil WebGIS-nya. Jadi berdasarkan hasil visualisasi dan heatmap, terlihat bahwa area pusat Copenhagen ini memiliki tingkat urban aksesibilitas yang paling tinggi. Hal ini itu terlihat dari kepadatan dari major roads, banyaknya pedestrian footway, dan tingginya konsentrasi train station dan public library. Sedangkan pada wilayah pinggiran kota, distribusi fasilitas ini sudah mulai berkurang. Menurut saya, pola ini dipengaruhi oleh pusat aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, dan juga konektivitas transportasi. Area dengan akses jalan utama yang baik cenderung memiliki fasilitas publik yang lebih lengkap. Selain itu, Copenhagen juga menunjukkan distribusi ruang hijau yang cukup merata. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan urban yang berorientasi pada sustainability dan kualitas hidup masyarakat. Dan keberadaan footway yang luas juga memperlihatkan bahwa Copenhagen ini mendukung walkability dan pedestrian-friendly environment. Nah, untuk interpretasi sebagai analis, saya melihat bahwa Copenhagen ini memiliki integrasi infrastruktur urban yang cukup baik karena transportasi, pedestrian network, fasilitas publik, dan ruang hijau. Kota ini nunjukin gimana cara urban planning dapat meningkatkan mobilitas sekaligus menjadi kualitas lingkungan. Jika saya menjadi pengambil kebijakan, rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu seperti memperluas distribusi fasilitas publik ke area pinggiran, meningkatkan konektivitas pedestrian, serta mempertahankan keseimbangan antara ruang hijau dan juga infrastruktur urban. Sebagai refleksinya, tantangan terbesar selama pengerjaan proyek ini adalah proses integrasi data spasial ke dalam WebGIS yang interaktif. Karena beberapa layer itu sempat tidak muncul karena perbedaan struktur GeoJSON dan filtering atribut. Selain itu, saya juga belajar mengenai asynchronous data loading menggunakan JavaScript, penggunaan leaflet.js, integrasi API, dan juga deployment website menggunakan GitHub dan Vercel. Dari proyek ini, saya paham bahwa GIS modern itu nggak cuma tentang membuat peta, tapi juga membangun sistem informasi spasial yang interaktif dan juga informatif. Kalau misalkan saya punya waktu lebih, saya ingin mengembangkan fitur seperti real-time transportation tracking, AI-based accessibility analysis, live traffic monitoring, dan dashboard smart city berbasis data real-time. Menurut saya, fitur tersebut dapat membuat WebGIS berkembang menjadi platform smart city analytics yang lebih profesional dan juga komprehensif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.